Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segenap puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama mendengarkan pidato saya pada malam ini. Semoga kegiatan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa berselawat kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu seluruh masyarakat Tanah Datar yang saya sayangi, pada tanggal 11 Mei 2024, ketika itu hari Sabtu malam, masyarakat kita ada yang sudah tertidur, ada yang sedang bercengkrama bersama keluarga, ada yang masih melaksanakan aktivitasnya. Tiba-tiba bencana itu datang melanda. Air bah, banjir bandang, dan galodo menghantam beberapa daerah di kabupaten yang kita cintai, Kabupaten Tanah Datar. Ketika itu suasana benar-benar mencekam. Air bercampur lumpur, batu dan kayu menghantam apa saja yang dilaluinya. Rumah-rumah hanyut dan rusak. Di Hondo Galodo, kedai, jembatan, jalan, rumah ibadah, kendaraan, sawah, kolam, dan juga ternak kita disapu tanpa ampun. Warga panik, ada yang terseret air, ada yang berjuang untuk keluar dari endapan lumpur dan derasnya air. Ada yang memanjat pohon, ada yang naik ke atap rumah, ada juga yang sempat lari ke lokasi ketinggian. Tidak itu saja, fasilitas air bersih, fasilitas perdagangan, irigasi, objek wisata, dan usaha kecil menengah juga hancur berantakan. Berdasarkan data yang dihimpun tim dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar, ada 153 unit rumah rusak, kemudian 43 unit rumah hanyut. Di sisi lain, ada 36 unit jembatan, 18 unit rumah ibadah, 4 fasilitas pendidikan, 87 unit sarana perdagangan, 1 unit fasilitas kesehatan, 10 objek wisata, 9 unit industri kecil menengah, 13 unit pansimas, dan 11 titik sarana PDAM mengalami kerusakan. Warga juga banyak yang hilang kendaraan pribadi. Ada 51 unit kendaraan roda 4 dan 119 unit kendaraan roda 2 yang hanyut, yang membuat kita semakin sedih. Galodo juga membuat kita kehilangan sanak saudara dan keluarga. Ada 32 saudara kita yang meninggal dunia, dan ada 10 orang yang belum ditemukan hingga saat ini, dan puluhan orang dirawat di rumah sakit karena luka ringan dan juga luka berat. Akibat bencana ini, ribuan masyarakat di beberapa negari terpaksa tinggal di pengungsian. Beberapa kampung tidak bisa diakses karena putusnya jalan dan jembatan. Kita luluh lantak, kita hancur lebur, kita kocar kacir, kita takut, kita kebingungan, kita bertanya-tanya. Masyarakat Tanah Datar yang saya sayangi, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Saya membaca, meresapi, dan rasanya benar-benar mengalami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah memperlihatkan betapa banyak yang sayang ke kabupaten ini, betapa banyak yang peduli kepada kita, betapa seluruh negari Tanah Datar ini, bahkan Sumatera Barat, menjadi satu rasa sakit atau sakit semua. Begitu informasi tentang bencana Galodo ini menyebar,
Begitu banyak saudara-saudara kita yang datang mengantarkan bantuan. Begitu banyak instansi yang datang membantu melakukan penanggulangan di masa tanggap darurat. Begitu banyak relawan yang datang ke tanah datar untuk membantu masyarakat. Begitu banyak perusahaan BUMN dan swasta yang tiba. Begitu juga banyak organisasi perantau tanah datar, perantau Minang, paguyuban-paguyuban lainnya, dan seluruh elemen masyarakat hadir membantu. Ada yang mengantarkan sembako, ada yang mengantarkan peralatan untuk relawan, ada yang mengirimkan tenaga, ada yang membantu papan lantai untuk jembatan, ada yang membangun huntara, ada juga yang membantu pencarian korban hilang, ada yang membersihkan rumah warga, ada yang membangun dapur umum, ada juga yang melakukan trauma healing. Ternyata kita tidak sendiri. Kita memiliki saudara di mana-mana. Banyak kisah haru yang terungkap di masa tanggap darurat. Semuanya sangat berarti dan sangat membantu seluruh korban Galodo yang terdampak. Saya mendoakan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai elemen yang telah terlibat dalam penanggulangan bencana di tanah datar, khususnya di masa tanggap darurat. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, atas arahan Bapak Presiden. Penanggulangan bencana sangat cepat dan kita juga dibantu oleh semua instansi untuk memulihkan situasi. Juga terima kasih kepada Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Begitu mendengar ada kejadian Galodo, beliau langsung terbang dari Qatar ke Padang untuk mengantarkan bantuan, memberikan semangat kepada kita, memberikan motivasi kepada kita. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Beliau bahkan pindah berkantor ke Sumatera Barat dan fokus mengawal penanganan bencana bersama jajarannya. Terima kasih juga kepada Bapak Menteri Koordinator PMK, Bapak Muhajir Effendi, kepada Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma Harini, pada Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono, dan Bapak Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman, serta seluruh kementerian dan lembaga yang telah membantu kami dalam penanggulangan bencana serta rehab rekon. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas gabungan Basarnas, kepada BMKG, kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia, baik TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, kepada Kepolisian Republik Indonesia atas segala sumbangsinya dalam penanganan bencana di tanah datar. Kami ucapkan terima kasih mulai dari Bapak Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Pangdam 1 Bukit Barisan, Kepala Pusat Zeni Angkatan Darat, dan Rem 032 Wirabraja, dan Dim 0307 Tanah Datar, hingga seluruh batalion dan koramil yang telah menurunkan pasukan untuk membantu penanggulangan bencana di tanah datar. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak saya sebutkan namanya. Juga terima kasih kepada TNI AL, Bapak Kasal, Pangko Armada, kepada Komandan Kop Marinir dan Lantamal 2 Padang dan Yon Marinir 2 Padang yang telah mengirimkan bantuan dan pasukannya untuk membantu kami. Juga kami ucapkan terima kasih kepada TNI AU yang sudah membantu dan memfasilitasi penggunaan bandara di Lanut Tabing untuk akses helikopter yang kami manfaatkan untuk memantau kondisi pasca bencana. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia, kepada Bapak Kapolri beserta Ibu, Bapak Kapolda beserta Ibu, pada Bapak Kapolres Tanah Datar dan Padang Panjang, dan juga kepada seluruh Polsek yang telah bersama-sama dalam suka dan duka, khususnya Kapolres Tanah Datar dan Kapolres Padang Panjang. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga
kepada Ketua Palang Merah Indonesia, Bapak Haji Yusuf Kalla beserta Ibu dan seluruh jajaran. Juga kami ucapkan terima kasih kepada OAC Kabinet Indonesia yang diwakili oleh Ibu Mensesnek yang datang langsung kepada kami. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, kepada Bapak Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat dan daerah lainnya di Indonesia yang mengirimkan bantuan ke tanah datar, baik bantuan personil, peralatan, dapur umum, hingga kebutuhan masyarakat dan pengungsi di tanah datar. Terima kasih kami sampaikan juga seluruh kepada Forkopimda Tanah Datar yang senantiasa mendampingi kami siang dan malam melewati ujian berat ini. Tak lupa kepada seluruh OPD yang berjibaku siang dan malam memulihkan situasi, Bapak Ibu Camat, seluruh wali nagari, Satgas PB Nagari, relawan bencana, pencinta alam, petugas dapur umum, seluruh elemen masyarakat yang bahu-membahu, saling membantu, saling berangkulan tangan, saling menguatkan bersama melewati masa-masa yang berat ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh ulama, pengurus masjid, pengurus surau yang telah membantu melaksanakan salat gaib, mengumpulkan sumbangan dan langsung mengirimkan bantuan. Begitu juga kepada angku-angku Ninik Mama yang tergabung dalam kerapatan adat nagari, BPRN, Bunuh Kanduang, PKK, dan pemuda yang telah berpartisipasi. Juga kepada rekan-rekan wartawan, rekan-rekan penggiat media sosial, konten kreator yang membantu menyebarkan informasi sehingga dunia mengetahui kondisi tanah datar dari waktu ke waktu. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh institusi pendidikan, mulai dari perguruan tinggi, SMA, SMP, SD yang memberikan relawan dan sumbangan. Begitu juga kepada seluruh sekolah, kepala-kepala sekolah, guru-guru SMP, SD, dan yang menghimpun bantuan dan menyalurkannya kepada korban bencana alam. Bapak Ibu dan seluruh elemen masyarakat yang saya cintai, perlu saya sampaikan beberapa langkah yang kita kerjakan untuk menanganan di masa tanggap darurat dan antisipasi bencana susulan. Pertama, kita melakukan pencarian korban yang dikomandai oleh Basarnas, dibantu TNI Polri, BPBD, dan relawan-relawan. Kemudian kita melakukan distribusi logistik untuk memastikan kebutuhan pengungsi selama masa tanggap darurat terpenuhi, termasuk memenuhi kebutuhan dapur umum. Kita juga melakukan trauma healing dibantu oleh Wing Mahmud Yunus, Polri, serta dari elemen-elemen lainnya. Juga kita dibantu oleh Kementerian PUPR. Kita juga langsung melakukan normalisasi sungai. Kemudian untuk nagari-nagari yang aksesnya putus, langsung dibantu oleh BNPB dengan menugaskan pembangunan jembatan Beli oleh TNI Angkatan Darat yang diprakarsai oleh Kodim dan Yonzipur Angkatan Darat. Untuk mengantisipasi bencana susulan, kita melakukan demolis material yang masih menumpuk di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari Marapi. Juga akan dilaksanakan pembangunan sabodam dan pemasangan early warning system atau peringatan dini bencana. Kita juga melakukan ekspedisi ke beberapa aliran sungai yang berhulu dari Marapi untuk memastikan seluruh material yang masih menumpuk di sepanjang jalur sungai supaya tidak menumpuk. Dan kita juga sudah menyiapkan lahan relokasi yang langsung dibantu oleh Bapak Gubernur untuk penyediaan lahan yang nantinya untuk warga kita yang tinggal di zona merah dan selanjutnya akan dipindahkan ke relokasi baru itu. Bapak Ibu hadirin, seluruh elemen masyarakat yang saya cintai, kemarin saya sudah menandatangani surat keputusan Bupati tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan bencana alam banjir lahar dingin, banjir bandang, dan longsor di Kabupaten Tanah Datar. Status transisi darurat ke pemulihan bencana ini terhitung mulai tanggal 9 Juni 2024 hingga 9 Juni 2025. Meski tanggap darurat telah berlalu
bukan berarti pekerjaan kita selesai. Namun sesungguhnya pekerjaan ini baru dimulai. Masih banyak jembatan dan bangunan-bangunan kita yang rusak dan belum diperbaiki. Alhamdulillah pemerintah pusat memberikan perhatian luar biasa kepada kita dan menyatakan akan membantu kita untuk melakukan rehab rekon untuk dampak bencana dan mendampingi kita dalam mengantisipasi dalam bencana susulan. Kita diberi bantuan untuk membangun rumah dan merelokasi warga yang tinggal zona merah. Kita diberi bantuan untuk membangun kembali jembatan yang hancur, untuk membangun kembali irigasi. Kita juga diberi bantuan untuk antisipasi bencana ke depannya. Kita memiliki pekerjaan rumah yang luar biasa untuk memulihkan kondisi tanah datar. Hasil pendataan nilai kerugian sementara akibat bencana ini setidaknya adalah lebih kurang 260 miliar. Saya juga ingin menyampaikan, mungkin banyak yang melihat masih banyaknya bantuan yang menumpuk di posko induk di Indojilito. Insya Allah bantuan ini akan segera kita distribusikan seluruhnya kepada pengungsi dan korban terdampak tetap mendapatkan pasokan makanan dan kebutuhan lainnya. Semua bantuan yang masuk termasuk uang tunai akan kita manfaatkan secara efektif dan efisien membantu korban setelah masa tanggap darurat ini selesai. Saya minta kepada OPD terkait untuk membuatkan laporan dan mengirimkannya kepada seluruh pihak yang membantu serta menyampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga korban. Saya melihat begitu banyak bantuan yang datang, namun saya juga sadar setelah tanggap darurat selesai, bantuan akan semakin berkurang. Nah, bantuan yang kita stok inilah yang akan kita pasok untuk ke seluruh yang membutuhkannya. Warga Tanah Datar yang saya cintai, pada kesempatan ini saya mohon doa kepada seluruh masyarakat Tanah Datar. Mari kita sama-sama bangkit. Kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang tangguh. Saya punya tanggung jawab membangun kembali segala infrastruktur yang rusak akibat bencana. Saya akan memimpin pembangunan Kabupaten Tanah Datar. Tentu saja saya tidak bisa sendiri. Saya juga tidak mau jalan sendiri. Saya akan bekerja bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat di Tanah Datar. Saya yakin kita bersama, maka kita akan lebih kuat. Suatu kehormatan dalam hidup saya bisa melayani seluruh masyarakat Tanah Datar. Dan saya berjanji akan terus melayani sampai akhirnya saya sudah tidak dibutuhkan atau saya tidak mampu lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan mencintai Kabupaten Tanah Datar beserta seluruh masyarakatnya. Batu Sangkar, 9 Juni 2024. Saya Eka Putra, Bupati Tanah Datar.